Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Indonesia daulatan mustaqilatan wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan shadida. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam subhanul yaum rijalul ghad. Wa qala Insinyur Soekarno aqtini rijal asaratun sabatan wa ana akunu qadiratan ala takhrikil jibal mi'atun sabban. Yang saya muliakan Dewan Juri yang mudah-mudahan dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Tak lupa hadirin sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja kepada Allah yang Maha Esa, puji kepada Allah yang Maha Suci, serta syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmatnya yang tak terhitung dan tak terukur, walaupun diukur oleh Bapak Gubernur, Bapak Direktur, bahkan sampai tukang gali kubur. Salawat bergandengkan salam, salam beriring doa, doa beriring cinta. Marilah kita panjatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia mulia. Beliau tidak pernah datang ke Jakarta, tapi namanya selalu tertera. Beliau tidak pernah datang ke Bandung, tapi namanya selalu disanjung-sanjung. Siapakah gerangan Sayyidul Mustafa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya yang suci, sahabatnya yang sejati, dan mudah-mudahan kita umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, masa muda adalah masa di mana mereka memiliki kepekaan yang tinggi, berpikir kritis, dan mampu mengoptimalkan setiap potensinya. Pemuda adalah tonggak sebuah bangsa dan pewaris peradaban dunia. Maka hancur makmurnya satu bangsa di masa yang akan datang tergantung kondisi pemuda di zaman sekarang. Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, seorang pujangga asal Mesir, pernah berkata, "Inna fi yadi suban amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Maka izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema peran pemuda Islam dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang terukir indah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan shadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, dan mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, maka hendaklah bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin berpesan kepada kita agar kita mempersiapkan generasi-generasi Islam yang sangat tangguh. Begitu hebatnya iman Islam bahwa Rasulullah pun dulu
pernah mempersiapkan generasi-generasi Islam yang sangat tangguh. Rasul punya Jubair bin Awam, anak muda yang pemberani sekaligus teman diskusinya Nabi. Rasul juga punya sahabat Thalhah bin Ubaidillah, seorang anak muda yang terkenal dengan singa podium yang handal dan tentara berkuda yang terkenal. Rasul juga punya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anak muda yang memiliki intelektual yang sangat tinggi. Begitupun dengan Indonesia, membutuhkan dari peran para pemuda. Karena kalau kita mau flashback, menengok ke belakang, melihat sejarah, Indonesia ini kan merdeka bukan kado dari Jepang. Indonesia ini merdeka bukan pemberian Inggris, tapi Indonesia merdeka berkat perjuangan para pemuda. Sehingga pantas ada satu ungkapan yang terkenal dari sang proklamator kita Insinyur Soekarno, beri aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Sungguh luar biasa. Timnas Indonesia saja butuh 11 pemuda untuk masuk ke Piala Dunia. Ini sang proklamator cuma 10 pemuda untuk mengguncangkan dunia. Maka oleh karena itu, saya pun perlu berkata, beri aku 1 pemudi, maka akan aku cetak 10 pemuda. Bahkan hadirin, sekitar 15 abad silam yang lalu, datang dari gurun pasir yang gersang sebuah quotes dari Rasulullah. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini, pemimpin di masa yang akan datang. Lalu pertanyaannya, apa peran pemuda untuk menjaga NKRI? Apalagi zaman sekarang di masa pandemi, problematika datang tak henti-henti menghancurkan kita punya negeri. Apalagi pemuda zaman sekarang alergi dengan produk kita sendiri. Maka yang pertama peran dari para pemuda adalah tanamkan dalam jiwa hubbul waton minal iman. Jadi yang pertama peran kita adalah mencintai Indonesia. Yang kedua peran kita adalah turut andil dalam menjaga nama baik bangsa Indonesia di kancah dunia. Dan yang tak kalah penting, peran pemuda adalah kalau dulu untuk merebut kemerdekaan, kalau zaman sekarang untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, jadilah pemuda yang sehat, pemuda yang berilmu, pemuda yang beriman, dan pemuda yang bertakwa. Maka jika pemudanya sehat, insya Allah negara akan kuat. Kalau pemudanya berilmu, insya Allah negara akan maju. Kalau pemudanya beriman, insya Allah negara akan aman. Dan kalau pemudanya bertakwa, insya Allah negara akan jaya. Inilah yang dibutuhkan dari para pemuda-pemuda Indonesia. Inilah yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum saya tutup, saya ingin berpesan kepada para pemuda, jadilah pemuda yang beriman dan berperan, bukan pemuda yang baperan, apalagi banyak rebahan. Inilah yang dapat saya sampaikan. Ingin hati memeluk gunung, apalah daya gunungnya sudah nyaman di pelukan orang lain. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Kalau ada cewek Aceh cantik berambut panjang, bawa ke Banten, saya mau nambah lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.